Wah, haleluya, salam saudara-saudara. Saya sekarang pertama kali seumur hidup duduk di sebuah trek. Itu rupanya trek ini kayak hotel, ada lantai atasnya sono. Oh, di sana boleh tidur nanti. Nah, rencananya saya akan bersama beliau nanti. eh, karena saya setiap nyetir kemana-mana selalu ngeliat trek. Nah, baru kali ini saya terpesona dengan trek. Ini sopirnya, tadi beliau langsung ini. Bapak kenal saya bagaimana? Pak, gitu cerita dulu. Oh, terima kasih Pak Pendeta Saifuddin. Saya masih ingat jelas 2 tahun yang lalu. Itu hari Sabtu sore, waktu itu ada acara Natal di Ontario. Iya. Yang pas itu, waktu itu saya lihat pembicaranya Pak Pendeta sendiri ya waktu itu. Dan saya ikuti terus sampai selesai, makan apa semua. Dan kita kebetulan nyanyi sama anak saya yang Keke Samantha nyanyi. Jadi saya langsung melekat, saya ikutin YouTube-nya lah. Dan saya nggak pernah lupa, walaupun Pak Pendeta nggak ingat saya karena terlalu banyak pengikutnya Pak Pendeta kan. Jadi ini kita ketemu di Indo Bistro di rumah makan Indonesia di Grand Terrace California ini. Jadi saya yang duluan masuk udah makan. Tiba-tiba Pak Pendeta Saifuddin masuk, saya langsung tegur. Jadi kita duduk satu meja makan di situ ya, langsung kita akrab. Kebetulan saya juga YouTuber, jadi Anda jangan lupa juga subscribe di vlognya Pak Pendeta dan saya supir truk Amerika. Jadi itulah. Jadi sekali lagi saya waktu 2 tahun lalu saya tidak lupa sama Pak Pendeta Saifuddin. Oke. Gitu. Sudah berapa tahun jadi sopir trek? Kenalkan dulu dong nama. Oh, oke. Belum ini. Apa nama YouTube-nya biar di subscribe sama penonton? Oh, untuk YouTube-nya vlognya itu supir truk Amerika. Jadi tulisan bahasa Indonesia semua ya. Ya. Dan nama saya Reki Mamesa. Orang Manado. Kelihatan begitu, Pak. Begitu orang Manado. Iya. Ya. Coba cerita apa pengalaman Bapak sehingga kok tambah kinclong, tambah ganteng sekali Bapak kita ini, saudara-saudara. Ya kalau nggak kinclong juga sih Pak ya, cuman ya lifestyle di Amerika ini kita harus jaga baik-baik. Apalagi sebagai supir truk Amerika, saya kan sudah dari tahun 2003 Desember jadi supir truk di sini. Tahun 2003, sekarang udah 2024 ya. Iya. Ya udah 21 tahun. Namun waktu itu saya kerja sebagai supir di company, di perusahaan selama 9 tahun. Dan sekarang saya usaha sendiri independen ya, puji Tuhan. Dan untuk kesehatan kita harus dijaga karena tiap 2 tahun kita periksa kesehatan. Jadi saya tetap aktif untuk berolahraga, untuk menjaga kebugaran tubuh gitu. Wah, nyetir itu berapa lama Bapak misalnya sekarang? Katanya mau ngambil barang. Ya mau ke Oregon, jadi ini udah hampir jam 8. Jadi kita tergantung jaraknya ya, tapi untuk peraturan Department of Transportation Amerika itu kita bisa ngedrive 11 jam dalam sehari, terus insert 30 menit. Cuman untuk semuanya bla 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 semua untuk 14 jam. Jadi kita bisa makan, ke toilet atau mungkin kita ngantuk, bisa tidur, tapi kita driving time-nya 14 jam, ditambah lain-lain ke toilet, mandi apa semua 14 jam kita bisa gunakan itu. Tapi untuk langganan saya ini cuman 826 miles. Jadi kalau saya jalan malam ini, kalau saya sudah ngantuk, at least saya bisa nyetir 5 jam, saya tidur, besok sisanya bisa nyampe gitu. Luar biasa. Ini kan baru kepalanya doang. Ini trek ini muatnya berapa? Oh, untuk muatannya? Daya kapasitasnya. Jadi untuk
muatannya ini kita bisa muat maksimum kalau Volvo ini karena dia lebih berat. Jadi 44.000 pounds. Kalau di kilogram 40 ton. 44.000 pounds untuk Amerika ya. Oh. Dan total keseluruhan berat grossnya 80.000. Nggak bisa lewat. Oh gitu. Truk sama trailer sama muatan. Oh. Ya. Saya tadi dengar Bapak bagaimana sampai mampu. Ini sudah truk sendiri gitu? Iya, truk sendiri, trailer sendiri, jadi semua perizinan sendiri. Iya. Dan semua resiko sendiri tentunya. Rusak di jalan, mesin, fuel, ganti oli, semua kerusakan apa semua ganti oli, pemeliharaan sendiri. Berapa truk Bapak punya? Untuk sekarang saya tinggal satu pasang. Waktu itu saya mempunyai 2 pasang ya, truk sama trailer. Tapi ya karena kepala pusing-pusing dikit Pak. Waktu itu jadi ya ada sopir orang Filipina juga, dia kerja nggak benar, terus pulang untuk weekend ada kerusakan, dia nggak bilang, pas mau jalan hari Seninnya dia bilang baru dilapor ada kerusakan. Jadi sering begitu, jadi kita kepala pusing juga. Akhirnya saya jual aja daripada kayak peace of mind lah gitu. Apa pengalaman yang menyenangkan ataupun menjadi sopir truk itu? Satu pertama-tama ya tentu tantangan yang kita hadapi waktu kita mengawali karir kita sebagai sopir truk ya. Karena banyak tantangan, kita belum biasa apa semua. Apalagi kita sebagai sopir truk yang kerja di company waktu mulai ya. Jadi kita harus ikut semua peraturan di perusahaan itu, jam kerjanya apa semua. Dan ya puji Tuhan, setelah 9 tahun saya bisa berdiri sendiri. Dan banyak suka dan dukanya tentunya. Ya. Yang pertamanya ya untuk dukanya waktu kita memulai sebagai independen, kita belum banyak pengalaman mengenai truk, kerusakan apa semua. Jadi memang banyak pengeluaran ya untuk kerusakan apa semua yang tanpa tanpa kita duga, yang sebenarnya mungkin kadang-kala bisa kita perbaiki kalau kita udah punya experience dan kita bisa tahu pada waktu kita pulang rumah, oh ini harus diganti, karena kita belum pengalaman. Itu dukanya. Oke. Sukanya ya itu tentunya waktu COVID itu memang rate-nya agak bagus. Itu salah satu sukanya. Terus yang lainnya kita bisa ngatur sendiri jamnya, kapan aja kita jalan kita ngatur sendiri. Gitu. Cuman semua dukanya itu ya secara keseluruhan, kalau udah apa-apa kerusakan, towing apa semua, kita yang tanggung jawab sendiri. Jadi kalau Anda belum pengalaman, memang kepala pusing. Iya. Gitu. Lah ini coba hidupin. Oh gitu. Kayak apa ini kalau saya itu sebenarnya mau jadi sopir truk. Rupanya kita seumur juga sama Pak Pendeta ini. Tapi abang saya ini saudara-saudara. Tuaan beliau setahun. Beliau 61. Tapi kita abang kita di dalam kebenaran Tuhan. Iya. Bagaimana cara menghidupkannya? Jadi ini ada 13 ini. 13 kecepatan? 13 prosneleng. Iya, gigi. Ampun. Gitu. Nah, kita hidupin ya. Ya, hidupin dulu. Waduh. Weh. Ada air conditionnya. Bisa dijalanin. Ini di mobil ini kayak hotel, saudara-saudara. Ada segalanya. Mau makan, mau minum, mau tidur. Ya, cuman iya. Ke atas sono. Wih, luar biasa. Ada satu yang ini menarik hati saya. Ya. Bapak dibayar
mestinya hanya $3.000. 3.000 something. Terus jadi itu, coba cerita. Itu kenapa saya bisa bertahan di company ini, jadi private float saya ini. Kemungkinan besar juga karena waktu itu kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya. Jadi waktu saya mengambil pembayaran saya, mereka selalu bayar lewat cek. Dan pada waktu itu pembayaran saya itu yang ke Oregon itu cuman sekitar 3.300 kalau nggak salah, karena itu udah termasuk biaya bongkar semua kan. Saya yang bayar duluan, nanti saya tagih sekalian. Jadi sekitar tepatnya 3.300 something ya. Jadi pada waktu saya ambil cek, mereka taruh dalam amplop. Pas saya baru mau keluar pintu, saya buka, saya lihat jumlahnya lain, 33.000 something. Yang seharusnya saya cuman dibayar 33.300, tapi ceknya 33.000. Jadi saya nggak banyak pikir, nggak banyak melangkah, langsung saya masuk lagi di dalam ruangan dan ketemu yang bagian ceknya itu. Saya bilang ini ceknya ini salah. Dia kaget, salah di mananya? Ini seharusnya cuman 3.300 something, tapi ceknya 33.000 something. Bukan saya yang minta maaf, dia minta maaf sama saya. Dia minta maaf, tapi saya langsung nggak ada pikiran untuk melangkah lagi keluar. Mau melangkah untuk keluar, saya pas lihat jumlahnya saya langsung balik. Jadi otomatis langsung balik. Karena kalau kita sudah melangkah 1-2 langkah, berarti ada unsur, ada motif untuk kita mau nyuri duit ini. Kita bisa cashin deposit di bank. Memang bisa ketahuan, tapi itu bisa 6-1 tahun. Jadi kalau kita mau nakal kita bisa, tapi aku pikiran itu sama sekali nggak terngiang. Pas aku buka envelope-nya, lihat udah beda totalnya, saya langsung balik. Ya itu yang membuat saya mungkin sampai sekarang mereka masih kasih muatan, udah 10 tahun. Bukan itu yang membuat badan kita sehat. Jujur. Itu cuman secara manusia yang tidak punya rasio mungkin, apalagi kalau di dalam hidup beragama ya, itu sesuatu yang nggak bagus. Luar biasa. Itu yang membuat saya mungkin mereka percaya sampai saat ini ya. Jadi akhirnya saya jam berapa aja saya mau ambil muatan, nggak ada masalah. Tidak ada komplain dari mereka. Nggak ada. Untuk terlambat semua nggak ada. Nggak ada. Itu. Iya. Jadi kita harus jujur di mana-mana ya, harus jujur. Ini yang membuat saya gembira sekali, saudara-saudara. Ini mental hamba Tuhan. Inilah orang Kristen yang benar, dan inilah yang dituntut oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita berada di dalam hidup kebenaran itu memerdekakan. Saya baru ketemu orang seperti beliau ini yang luar biasa. Saya terharu, dan beliau tadi yang membayar makan saya. Terima kasih. Enggak, itu bagi saya itu sudah luar biasa. Saya nggak pernah takut hidup ini, apalagi di dalam kejujuran, di dalam membawa Injil. Saya nggak pernah takut sedikit pun. Dan saya percaya dengan firman Tuhan. Siapa yang mengutuk kamu, terkutuk dia. Dan silakan saja kalian boleh saja menghina saya di dalam pelayanan saya. Oke, terima kasih hambanya. Saya ketemu hamba Tuhan yang luar biasa, orang Manado yang jujur luar biasa. Jangan lupa subscribe Sopir Truk Amerika ya. Ya, jangan lupa juga share video saya. Dan ini hanya sebuah kebetulan, tetapi tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kekristenan kita. Semua Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.